punya kedudukan yang luar biasa kedudukan yang mulia banget gitu. Walaupun kenyataannya tuh kok seorang wanita tuh dalam Islam ya udah ngurus rumah aja kayak gitu, urusan rumah tangga kayak gitu kan. Tapi kekuatannya, mulia, kekuatan doanya dia segala macam. Mungkin aja urus kita nih sampai sekarang nih dapat rezeki lebih segala macam. Mana tahu dia diam-diam sholat duha doain kita di rumah ya kan. Doa istri tuh. Rezeki lu istri soleha tuh. Yakin gue. Lu yakin gue bentar lu duduk mulu. Duduk mulu. Iya bentar. Lu tukang ini ya, tukang figura ya. Iya, nge-framing. Ya gue yakin gue. Dan apa yang soal doa ibu dia udah punya ibu. Iya, setelah taufik dari Allah doa-doa istri gue yang bikin ada di momen ini sih. Ketika sudah beristri, doa istri kayak yang paling mujarab atau doa ibu? Doa ibu juga, masih doa istri juga sama ya. Itu makanya lebih lagi lo dapat 2 lobang kalau makanya kan gue bilang kalau istri satu aja doa langsung nyolek lagi. Sabar bang. Gini sabar. nih, Abang nyoleknya sering banget nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu sendiri. Nggak biasanya nyapanya pakai itu. Biasanya selamat datang di podcast Acur gitu. Sekarang ada nggak enak ya. Ustaz Jojo. Nggak, sebenarnya gue kesini nih udah nggak wajib puasa, udah jatuhnya musafir. Jauh banget kan. Salah satu yang nggak wajib puasa kan musafir. Ya syaratnya kan marhalaten melewati 2 marhalah, jaraknya itu 84 km. Betul, gue udah klasifikasi nih. Udah masuk ya. Boleh teh manis. Alias cuma beda tower. Beda 4 tower. 4 tower doang tuh. Tapi kalau misalnya jalan naik turun ke atas ke bawah 4 tower sih 84 kilo sih. Bener sih kalau jalan deh. Kehidupan emang gak ada yang tahu ya Joy. Alkisah kan kita jatuhannya dari rusun diusir. Dari rusun diusir dengan peraturan yang sangat kerajaan Inggris. Kalau punya mobil jangan tinggal di situ lagi. Peraturannya begitu ya. Asli. Ada tuh ya. Tapi muka masih ngantuk karena abis malam 27. Malam gue nanya dia, Jo, malam 27 doanya apa Jo? Terus hal-hal yang buruk berubah jadi hal yang baik. Bener. Karena 10 hari terakhir tuh hari di mana setiap malamnya tuh Allah Subhanahu wa taala merubah takdir orang. Jadi semuanya tuh dirubah takdirnya bagi orang yang mau ya. Bagi mau, kalau yang masih mau hidupnya bermocora ya silakan aja gitu kan. Itu WhatsApp 2026. Kalau 15 tahun yang lalu WhatsAppnya beda. Beda ya Jo. Jo gitu. Cukup 3 huruf ads. Demands Jo. Ads. Beda. Jojo soalnya kalau dulu ini barisan depan rusuh speed kill manggung. Bener. Kita speed kill paling depan. Berarti terhitung jarang tuh ya, karena jarang manggung kan. Era Jojo itu masih sering manggung. Dari awal formasi awal tuh. Yang waktu bikin kaosnya ya desainer Warner Bros lah. Alias Wancoy kampret. Dari Adobe Photoshop awal tuh. Berat gue bilang. Jojo dulu tapi rame kita ini cuy, masih BB Group. Bener, masih BB Group. Kabar tersiar beliau ke Tangs, BB sekolah. Iya benar. Sekolah. Kalau inget Patra ada salah satu kelakuan anak-anak gue tuh pasar rumput, yang anak-anak gontor dulu kan. Gontor. Ada suka judiin lagu Gen FM. Judiin lagu abis ini apa? Dulu kan awal Gen FM kan ada penyiar kan. Total lagu semua tuh. Bener. Posisi, lu tahu gak sih judi boti itu yang bola tuh yang top score Nah, udah di depan tuh begitu. Tapi di sampingnya ada radio juga. Jadi 2 lobang. Double. Gila gak tuh? Masa lagu Gen FM jadi judi? Ayo, apaan nih boleh nih ceban-ceban.
Jujur gue menang mulu. Waktu itu Peter Pan walau habis terang, gue setel mulu tuh dia tuh. Gue udah feeling. Lu masang ya ada itu. Gue feeling walau habis terang. Wah nih tahu aja nih dia nih katanya begitu. Walau habis terang atau Andra and the Backbone hitamku. Itu dua tuh andalan gue tuh. Iya. Dua andalan gue tuh. Karena dulu kayak FM tuh pasti diulang-ulang lagunya. Heavy rotation. Itu maksudnya apa sih Tra gitu tak? Ya karena kalau lagi hits diperas gitu Jo bisa 2 jam sekali itu diputer. Sampai berapa bulan tuh bener-bener kagak ada penyiar ya. Iya, Udah awal udah. Iya, Oh begitu. gitu ya. Dulu mah dulu Jo. Sekarang mah udah. Ya Sama aja kayak dulu juga beliau kan Beliau. sama sekarang beda. Gue kalau ngeliat Jojo ngeliat wah Hancoy sih di berdua dah. Udah jauh sih, jauh pencapaian jauh hidup nggak ada yang tahu Jo. Bener nggak ada. Kalau Masya Allah. apa ya, Allah mengangkat martabat surat apa Jo? Derajat orang benar. Kulillahumma malikal mulki tu'tikal mulka man tasya. Masya Allah. Jadi kalau Allah pengen muliain orang ya nggak ada yang bisa ngalangin. Tapi kalau Allah pengen nginain orang nggak ada yang bisa ngalangin juga gitu. Kayak gue dulu ada tuh salah satu kisah temen gue. Jadi tahun 2006 lo bisa bayangin seangkatan gue ini satu-satunya orang yang kagak punya HP dia. Dia nih satu orang ini. Iya, bisa dikatakan lah keluarganya Kardashian lah dia. Ekonominya dah. Ekonominya Kardashian. Posisi HP nggak punya. Ijazah ketahan belum diambil. Udah lulus tahun kemudian tuh juga pada patungan tuh anak angkatan. Oh, biar lulus dia. Keluarga jujur child free. Alias senang 8. Adik-adiknya kecil-kecil 8. Banyak bener. Posisi kontraktor. Rumah ngontrak juga motor. Udah sempurna tuh. Udah bisa gabung tuh grup WA-nya Gigi Hadid sama Kardashian tuh udah tuh bisa bareng deh dari ekonomi Satu lighting Abu Rizal bagus ya. Udah telak. Tiba-tiba kita harus dapetin dia adalah di angkatan kita nih orang yang udah keliling Eropa. Best. Oh iya. Keliling Eropa, udah umroh sama Masjidil Aqsa, tiga masjid suci, keliling-keliling Eropa, stadion-stadion Camp Nou di Juventus, Turin. Kerja apa ya jadi? Pelatih bola doang padahal. Oh sekarang pelatih bola. Iya, tapi alhamdulillah gitu karena ketekunan dia konsisten orangnya dari dulu. Padahal dia main di Suro, ngerokok kagak apa, tapi ya udah. Gitu ya. Allah rubah tuh hidupnya tuh. Jadi tuh ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman tahu ya dulu gue pernah masuk penjara ya. Tapi salah satu ayat yang di dalam Al-Quran tuh yang memotivasi gue, salah satunya yang mafhumnya kurang lebih gini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali dia mau ngerubahnya. Jadi sebenarnya chance-nya tuh ada di kita. Ini nggak ada hubungannya. Kalaupun kita memang punya takdir buruk, bisa kita rubah sebenarnya. Asal kita lu mau. ada mau nggak? Iya, lu mau nggak? Cara Bolanya di lu nih. Bener, cara maunya gimana ya? Udah lo perbaiki hubungan sama Allah itu yang pertama kali. Jangan lo perbaiki pendidikan lo apa. Perbaikin dulu hubungan sama Allah. Kalau lo udah baik hubungan lo sama Allah, udah biar doi aja yang ngurusin gitu maksudnya. Ngasih jalan segala macem. Berarti ibadahnya diperbaiki gitu ya? Iya, kayak begitu aja. Pokoknya mulai apa lah, kita kan pasti punya banyak salah. Iya, Sesimpelnya ya sama orang aja kita bisa ada selek segala macem. Gimana nih biar ini relasi kebangun lagi. Minta maaf, gue minta maaf ya atas segala kesalahan gue. Manusia aja bisa maafin kok, gimana Allah kita maaf pengampun. Iya, Enggak, sok-sokan nunjukin orang denger Rias. Seolah-olah dianya kagak ada apa-apa perasaan. Oh iya. Apa di momen sekarang nih kan kalau kita syutingnya lagi di bulan puasa nih. Iya, benar. Hari 28 ya. Apa doa paling mustajab sih di malam 10 terakhir ini? Itu yang diajarin Nabi kan, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi ada empat komponen. Yang pertama kita mengesahkan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, minta ampun pada Allah, as'alukal jannah, minta surga, wa a'udzubika minan nar, dan minta berlindung dari jauh api neraka. Lalu diterusin Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya kami mengetahui bahwa engkau nih maha pemaaf gitu. Jadi dirayu dulu Allahnya, maka maafkanlah kami gitu. Karena di 10 hari terakhir ini dan gue setelah gue ngelihat lagi ke belakang, momen puasa ini memang jadi momen selalu perbaikan kehidupan gue juga. Memang itulah maksudnya, kayak ngeliat puasa ternyata bener ya bahwa puasa itu apalagi di 10 hari terakhir tuh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ngerubah nasib orang loh. Iya, bener. Itu maksud diperbaiki masalah-masalah hidupnya. Kita kan semua punya masalah nih. Iya, banyak banget. Iya kan, ada yang orang tahu, ada yang kita kasih tahu orang, atau kita sembunyiin gitu. Nah, sebenarnya ini momen yang paling baik, ini cakep nih. Kan kalau buat ngasih tahu ke orang. Gimana?
buat di upload di Lambe Tura. Masa buat diupload Lambe Tura. Ini kan Ramadan Jo. Iya. Kalau Syawal, kenapa orang pada ngincer nikah di bulan Syawal? Sunahnya Nabi nikahnya Nikah tuh sama Syawal. Siti Aisyah. Syawal. Iya, bulan Syawal. Kenapa? Maksudnya sunah pahalanya lebih bagus gitu? Enggak juga, cuma kalau lu nikah di bulan puasa agak janggal juga tuh. Iya sih. Iya, kan? susah. Itu Virgon janggal, Virgon. Virgon janggal. Jangan sih. Iya. Jangan. Bener. Bahaya. 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 Iya. Padahal 10 malam terakhir Nabi mengencangkan ikat pinggang ya. Bener. Iya, Virgon nikah. Bener. Sih, S2. Yang dikencangkan ikat pinggang, jangan lo salah kiblat. Iya Syawal sunnah. Berarti Syawal sunnah. kalau sunnah berarti pahalanya lebih gimana Lebih sih? gitu, emang bagus, lebih afdol, kayak mengandung keberkahan. Jadi segala tindak tanduknya Nabi itu melakukan sesuatu tuh bimbingan dari Allah. Jadi kayak ada hikmahnya gitu. Oh. Terkadang ada Nabi kasih tahu, terkadang nggak Nabi kasih tahu. Tapi dipraktekkan Nah, langsung. kayak simpelnya aja. Nabi kan nggak sekolah. Iya. Nabi itu kan beliau tuh Nabi Muhammad SAW Nabi yang So, umi. Iya. Nabi yang nggak bisa baca, Baca, nggak bisa bisa nulis, tulis. buta huruf. Beliau tuh buta huruf, nggak pernah sekolah, bener-bener nggak tahu lah tentang akademis. Tapi dari mana beliau tahu ilmu? Kayak misalkan ada satu minuman tiba-tiba kecelup lalat, sama beliau katanya jangan kamu angkat, kamu celupin lagi. Lalatnya dicelupin malah habis itu buang. Kenapa? Lalat itu sebelah sayapnya itu kotoran, bakteri, sebelah sayapnya tuh penangkalnya. Ya begitu lo googling deh itu tentang ternyata ilmiah itu, ternyata ilmiah. bener. Iya. Ternyata ilmiah. Jadi artinya kan aneh tuh disampaikan sama orang yang nggak sekolah Iya, gitu loh. Iya. Ilmunya dari mana gitu. Iya, coba lo tiba-tiba orang nggak sekolah ngomong di LC coba. Hah? Di LC lagi. Aneh debat Rocky Gerung lagi. Rocky Gerung lo tau Iya, apa iya. lo kata gitu kan. Ada lagi yang kayak gitu. Oh, tapi Ada kemarin ada. perasaan saya bukan perasaan Anda yang saya pikirkan. Beda, itu beda. Itu profesor gue digituin kemarin. Profesor gue digituin. Saya tidak pikirkan perasaan Anda, ini bukan perasaan Anda. Wah, hebat. Mantap Itu Anda. nyata Jo. Iya Nyata. kan. Iya. Bener. Ya, kayak gitu ya jadinya. Iya, nah makanya Nabi tuh ngasih tahu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kan dibilang memang di Al-Qur'an wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tuh dari hawa nafsunya dia, melainkan tuh semuanya perintah dari Allah. Jadi kayak bimbingan gitu ya. Jadi Nabi tuh cuma disetir aja sama Allah gitu. Iya bener. Tangan tuh Allah ya. Cuma jadi disuruh begini. Kayak nikahin Siti Aisyah. Orang Iya. bilang nikahin Siti Aisyah di usia 9 tahun. Iya. Emang bener. Iya. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupin, emang bener. Tapi ada hikmahnya dikasih Iya. tahu. Dan paling banyak meriwayatkan hadis wanita itu adalah Siti Aisyah. Karena itu di momen cemerlangnya Bunda Siti Aisyah ya. Bener. Jadi bisa nginget banyak. Dan ketika itu menikahi wanita usia 6 tahun 7 tahun, orang-orang bangsa kerajaan lain pun hal yang umum. Karena beda perawakan waktu itu, umur 9 tahun dulu sama Iya. sekarang. Beda. Jangan dibandingin sama ke zaman sekarang. Bener kayak gitu. Tapi kalau ngomongin tadi udah ke istri Nabi nih ya. Iya kan ya. Ada nih melepet ke Gitu sebelah sini dia. nih abangnya. Masuk nih. Siti Khadijah tuh nggak dimadu ya. Nabi tuh nggak poligami Benar. pas era Siti Iya, Khadijah. setelah Khadijah meninggal. Setelah Khadijah meninggal. Siti Benar. Khadijah tuh kayak bisa dibilang tuh emang cinta matinya Nabi. Kayak ada satu Jadi posisi. arahnya mau kemana nih ya? Kayak masalah istri nih. Iya. Udah berijing Tapi masa nggak nunggu Khadijah meninggal dulu? Makanya gue pengen tanya. Gimana gitu kan. Wah, masa mau belajar sama Jessica Wongso? Jangan dong. Jujur sih. Kalau izin insya Allah dikasih gitu ya. Izin nih. Enggak, kalau nikah kedua di Syawal sunnah juga tuh Jo. Ya mau nikah sebenarnya di apaan aja ya boleh aja. Biar kata nikah pertama kedua itu kan nikah Syawal. Iya, nikah Sunnah Syawal tuh. tuh Iya. berkahnya banyak. Bulan Bentar Syawal. lagi nih. Wah, buru-buru deh. Pantesan waktu umroh khusyuk banget tuh aja. Ngejar bulan Syawal nih. Emang udah ada calonnya nih. Rumahnya sih udah disiapin nih. Pas 2 deh. Gagal lagi le. Tapi kalau Kagak. kita ngomong masalah gitu, gue kan sering tuh duduk sama bapak. Iya. Ibu. Ada yang beliau memang ilmunya tuh kayak ya jatuhnya dia udah praktek lah, lebih ke praktisi. Praktisi. Dibandingkan teori gitu. Oh, iya. Posnya Jadi, 2 tuh ya. Dia tuh ngomong begini, Eh. sebenarnya kayak ini hal yang paling aneh dalam ilmu kehidupan dunia ini kayak gini dia bilang. Kita berbagi harta yang harusnya secara zohirnya kelihatan harta kita berkurang malah bertambah. Nggak ada sejarahnya tuh orang ahli sedekah miskin hidup. Iya. Kan? Yang kedua, kita berbagi ilmu. Yang dimana ketika kita mengajarkan orang berbagi ilmu, malah ilmu kita malah tambah. Makanya orang kayak profesor dosen malah tambah pintar kan. Nah begitu. Nah dibilang juga waktu istri pertama aneh bilang dia nikahin aneh sama
perempuan lain, dia berarti sedang berbagi perasaannya dia kepada wanita lain. Nyolek langsung Tar dulu. nyolek. Langsung Iya. dicolek nih. Belum Belum beres. Belum tinggal di kebotong beliau nih. Iya. Makanya udah dicolek duluan. Iya, ntar kita jatuhan jadi haters ibu-ibu nih. Benar. Jangan. Kalau di Clipper bahaya loh. Iya, tar dulu. Jadi dia bilang katanya kalau misalkan ketika dia malah berbagi sayang sama maduannya itu, anehnya dia bilang, gue bersumpah atas nama Allah, dia bilang, gue makin cinta sama istri gue yang pertama. Itu hal anehnya gitu. Itu hal anehnya gitu. Malah tambah sayang, tambah cinta, harusnya logikanya. Malah Istri kedua lebih kedua, muda, betul. harusnya begitu. Iya. Tapi gue melihat ya, satu, gue lihat dia praktisi agama yang benar, jadi artinya dia mungkin menjalankan itu dengan niat yang lillahi ta'ala benar-benar. Iya, Sehingga yang dia dapetin dia malah makin cinta, nggak bisa tahu kenapa gitu. Bahkan ada yang lain tuh kayak sampai dia bikin satu filosofi begini, ada satu sendal baru sama sendal lama. Iya. Gitu. Dia bilang begitu. Ini tau nggak saat dia bilang begitu? Ini perumpamaan saya ini punya 2 istri katanya. Oh masa aku disamain sama sendal? sendal. Iya. Kurang ajar Singgung banget. tuh, Nah, cewek. tar dulu. Sendal baru memang tampilannya bagus nih begini, tapi senyaman-nyamannya tetap aja sendal yang lama. Yang dipakai yang Best. di mana-mana Itu yang bawa-bawa paling ya. tempat kita itu. Iya. Itulah tempat kita ternyaman kita dan tempat ini. Iya juga, dan rata-rata memang begitu. Ternyata itu hal anehnya gitu loh. Tapi selama istrinya ikhlas. Nah, Catat. Catat. Iya. Tapi emang harus perbaiki niat dulu ya. Udah Iya. ngizinin. Jo, Hah? udah ngizinin. Udah ngizinin, Udah. Masya Allah. Tapi gue takut nggak mampu gue kayak gitu. Iya. Tapi pingin. Takut nggak mampu, tahu nggak mampu, tapi minta nomor WA gue. Ada kali katanya gitu. Bukan ada kali. Coba dong wakilin ya, waliin deh. Kita ngadep bareng. Tapi emang bener kagak usah izin boleh tuh cuy. Boleh, Misalnya dalam tiba-tiba nih, Islam, boleh. nih malam deh nikah, pulang-pulang aku udah nikah nih, gitu Boleh, nggak masalah. nggak masalah, Nggak Pak. masalah. ya? Nggak ada masalah dalam Iya. Islam begitu. Nggak ada kewajiban, cuma ada baiknya segala sesuatu tuh dalam rumah tangga, bab rumah tangga jangan diisi dengan kebohongan aja. Repot Betul. udah rumah tangga. Itu nggak bohong, cuman belum baik Nggak jujur bilang, aja. nggak bilang kan? Iya. Kalau nggak bilang, Nggak bilang. Ya kalau nggak bilang ya udah lu diem aja. kamu nikah lagi ya? Kalau itu mah, kalau itu blow on namanya. Kalau itu blow on. Nah, masa ini nggak ntar yang begitu? denger gue, enggak ini canda. Ini gua. kan namanya kan kita sedang Ilmu. mengumpulkan Iya. pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Iya, betul. Kita wakilkan. Iya, kita bukan kita, tanyakan. Jack. Bukan kita. Kan bukan kita. Insya Allah bukan kita. Tapi kalau masalah pernikahan, Aduh. Memang di sini bab rumah tangga. Ini bab rumah tangga. gue mah nggak tanya enggak. Enggak ini apa yang ain itu apa itu? Oh iya, Jo, penyakit ain itu apa? penyakit ain. Ain itu ada penyakit, ada orang itu nggak setiap orang apa namanya punya tuh penyakit itu, tapi ada orang yang punya penyakit yang kayak misalkan podcast hancur jadi podcast nomor 1 di Spotify gitu misalkan Iya, nih. Tiba-tiba ada orang podcast apaan tuh segala macam dicibirin kayak begitu. Udah tuh kalau kita nggak pernah ngucap Masya Allah, makanya suka ada kalau orang posting kan Masya Allah, Iya, Masya Allah, iya, iya. Tabarakallah. itu salah satu penangkalnya Alhamdulillah kayak begitu. Nah itu yang paling repot nanti kalau orang tahu-tahu ntar karirnya jadi turun, jadi drop Oh, kayak gitu? begitu. Iya bisa kayak begitu. Tapi dengan kita berucap sendiri juga bisa. Kayak maksudnya ya bisa, kita Masya Allah. sering-sering. Makanya kita kalau ada orang muji kita bilang minimal tuh Masya Allah. Oh. Itu penangkal buat Iya, penyakit-penyakit sama aib kayak ya. kayak Nabi Sulaiman ketika dipuji-puji kan di dalam satu surat di Al-Qur'an ada An-Naml kan. Itu kan semut kan. Semut muji kerajaan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman malah bilang alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Tuhanku. Jadi artinya segala suatu kebaikan pujian yang kita terima itu sebenarnya yang lebih pantas menerima itu karena Allah yang mengkaruniakan kita Iya. gitu. Iya, iya. Dan kata Nabi emang kalau ada seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir ya ain itu. Oh gitu. Iya ain tuh bisa mendahului takdir. Bukan ain tuh bukan itu yang gangguin rumah tangga itu bukan tuh ya? Enggak juga. Ada lo googling aja ada orang Saudi artis kalau nggak salah Saudi apa Pakistan ya. Mukanya ganteng banget. Dia sering posting kayak gitu. Kena ain. Oh gitu. Telek langsung. Kena penyakit kayak cancer gitu. Oh gitu. Oh iya. Oh, jadi nyata tuh ya ada. Nyata. Oh, gitu Nyata ya. itu. Sihir masih ada Jo zaman sekarang. Harry Potter Kalau- gitu. The Potter. Jin Dajjal. Kalau sihir ada bener adanya. Iya. Karena kenapa? Kita orang Islam harus percaya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Iya benar. Sama orang betul. Yahudi. Itu kan Al-Falaq An-Nas kan salah satu asbabun nuzulnya gara-gara Nabi kena sihir Sihir. kan. Mesir. Nah itu kita harus percaya, cuma kebanyakan sekarang orang cuma belgi doang, belaga gila. Belaga sihir. Iya, belaga bisa doang, nggak Iya. bisa. Padahal belaga gila, pakai trik-trik sulap dipakai lah, tangan bisa keluar asap kayak gitu, belaga gila doang. Dulu
penyihirnya yang pengikut Firaun berapa? Belum tahu mereka nih. Sihir minggu viral. Iya, penyihir. Follower hitungannya. Tapi itu udah termasuk like belum? Pengikut viral Nabi berapa? Musa dikepung sama penyihir-penyihirnya Firaun. 10.000. 30.000. Iya, bener nggak Ustadz Jojo? Benar. Itu. Curang lu baru dapat dari kemarin lu ya. Cerita umroh lu baru lu. Ya bukan cerita umroh, pas kemarin hari Sabtu ngumpul dia. Ngumpul hari Sabtu lu kajian lu. Satu riwayat ada 30.000, ada Iya. 70.000. Jadi artinya memang ya sihir tuh ada memang. Dulu orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tuh bisa main sihir, cuma zaman sekarang tuh cuma banyak orang belaga gila dan ujung-ujungnya mereka memanfaatkan manusia buat nyari keuntungan duniawi kayak uang, popularitas, memanfaatkan ya. itu. Berarti untuk ditakuti juga jadi seolah-olah kayak dia bisa ini, Iya, bisa ini. padahal enggak, belum tentu juga. Belgia rata-rata belaga gila doang. Ini Tapi menarik kita, ya. kita bisa tahu itu kena sihir Beneran, apa enggak? Iya gimana tuh? Beneran muntah paku gitu? Nah, caranya gini, kalau kata guruku dari diajarkan kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan tuh semua tuh sihir-sihir ain yang ada di badannya dia. Jadi caranya ya udah itu aja, kita makan kurma ajwa aja, kalau nggak ada apa-apa ya lo emang kagak apa-apa gitu. Iya, makanya kalau cuma adanya kenyang Iya, gimana? drama doang. Iya. Kalau ternyata udah makan begitu tiba-tiba ada sesuatu reaksi kayak gitu ya berarti lu bener kena sihir. Pas habis makan 7 gitu Iya. terus nah itu reaksi apa tuh? Kalau itu namanya kenyang ya. Benar. Siapa kisah Nabi siapa yang dalam urusan rumah tangga tuh patut kita teladani dan Iya. apa iniannya? Kisahnya seperti apa? Ustaz? Runutan. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sebagai bapak tuh ya. Iya kan di Gimana? Al-Quran tuh kan ada Allah Subhanahu wa taala ceritaan ada 4 rumah tangga. Ada 4 model rumah tangga tuh. Di Al-Quran. Di Al-Quran Ya. ada 4 role model rumah tangga. Yang pertama Nabi Ibrahim. Itu kan beliau kan nikah sama Siti Sarah. Sarah, Siti Sarah itu beliau itu nggak bisa punya anak lama. Iya. Akhirnya dinikahin lagi sama Siti Hajar. Pas sama Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Ya. Ya kan? Itu Nabi Ismail sama Siti Hajar tuh ditinggalin di tengah padang pasir, dulu belum ada bangunan. Yang tempat itu sekarang itu Safa dan Marwah Safa itu Marwah. di tengah di sekitaran Masjidil Haram itu ditinggalin aja di situ. Bayangin aja udah lama nggak punya anak, tiba-tiba sama Allah diperintahin sana kamu dakwah. Itu ditinggal tuh gimana sih? Di bawah terus ditinggal aja. Ya udah, jadi kayak kemah aja gini, kayak udah kita di sini, ya udah diem-diem, tiba-tiba jalan aja gitu, nggak Ditinggal ya? ngomong-ngomong. Nabi Ibrahim ya. Nabi Iya. Ibrahim Nabi Ibrahim kayak jalan aja tiba-tiba Atas dasar? naik kudanya, perintah Di- Allah. Oh, Iya. iya. Perintah. Dan Allah perintahin jangan ngomong. Oh, Itu memang paling gitu. beratnya. Jadi lo kayak Allah Oh, baru lagi punya nguji, anak, lu ya. baru punya anak setelah sekian tahun. Ya. Allah pengen nguji lu beneran cinta sama Allah apa sama keluarga lu nih. Tinggalin anak lu dakwain gitu. Gitu. Dan tuh ujiannya tuh, ujian Nabi Ibrahim berat. Berat sampai banget sih. sampai anaknya Nabi Ismail ditaruh, Siti Hajar ngejar Nabi Ibrahim sampai 3 kali. Ya, kau mau kemana? Kau mau kemana? Sampai 3 kali Siti Hajar paham. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim Istrinya ngerti ya. nunain janjinya Allah. Iya, iya. Gak mau ngomong cuma gini doang. Oh, Udah. cuman Terus kayak kata apa? Siti Udah, Hajar, gini nggak? iya gitu. Mengangguk, Enggak juga. mengangguk masa gini. Masa gini. Gini. Ya Allah, jahat. Jangan. Masa gini. Jangan. Tapi langsung dibilang pas ketika itu, kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah nggak akan sia-siakan saya. Ya udah, silakan kamu jalan. Ya udah jalan tuh. Bukan sebulan 2 bulan cuy. 13 tahun. Buset. 13 tahun. Udah sampai gede anaknya. Bagus-bagus Nabi Ismail ketemu bapaknya nggak manggil om. Iya. Kaget. Mama 13 siapa tahun, itu? 13 tahun bayangin. Tapi disitulah nih role model pendidikan bahwa seorang anak karakternya itu tergantung dari Ibu. pendidikan ibu, karena madrasatul ulanya seorang anak terus di ibu. Iya, Iya. iya. Lo bayangin 13 tahun gak ketemu bapaknya, tiba-tiba bapaknya datang 3 hari berturut-turut dimimpiin nyembelih Nabi Ismail. Tiba-tiba di hari ketiga ngomong, wahai anakku, ya bunaya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa untuk menyembelih engkau. Wah, Bagaimana pendapat itu engkau? nyembelih itu setelah tinggal 13 tahun. Iya, Balik. Pertama ketemu nyembelih. Bayang ditinggal masih warna merah bayinya, tiba-tiba datang sama Allah diperintahin lagi. Untuk- Jadi Allah tuh pengen ngabisin rasa cintanya Nabi Ibrahim tuh sama manusia. Makanya kan dibilangnya Khalilur Rahman, kesayangannya Allah tuh Iya. Nabi Ibrahim. Akhirnya gimana pendapat kamu? Lihat tuh Nabi Ismail, hebatnya didikan ibunya. Wahai ayahku, jika memang itu perintah Allah, laksanakan aja.
satajiduni insyaallah minas sobirin, dan kau akan dapati aku insyaallah orang yang bersabar akan hal ini. Gak pernah dalam 13 tahun. Gak pernah selama 13 tahun gak dinafkahin loh. Bayangin loh 13 tahun kalau ada bilang manusia zolim ya itu Nabi Ibrahim. Tapi apa, Nabi Ibrahim diperintahin sama Allah. Dan dibalik perintah itu, apakah Nabi Ismail kurus badannya Siti Hajar? Enggak, malah keluar satu keberkahan air yang namanya air Zam-Zam yang sampai hari kiamat gak akan habis. Masih terus. Coba bayangin tuh. Dan itu coba bayangin pendidikan ibunya, berarti ibunya selalu menstigma anaknya, mendoktrin anaknya bahwa ayah kamu tuh anak ayah yang baik, bertanggung jawab, seorang nabi ya kan. Walaupun nggak ada, keberadaan fisiknya nggak ada. Nah itulah di situ istilahnya Al-Quran itu cuma ceritain gitu, tapi kita bisa ngambil ihtisar gitu. Pelajarannya itu salah satunya hebat banget, berarti perannya seorang ibu tuh bisa mempengaruhi anak sampai kayak gitu loh. Sampai rela disembelih sampai bilangnya jalanin aja kalau memang itu perintah Allah. Berarti selama ini dia tuh dapat pelajaran pendidikan dari ibunya, karena setiap perintah Allah nggak mungkin akan mencelakakan manusia, intinya gitu. Dia dapat pendidikan itu. Akhirnya apa? Ya udah, ketika mau disembelih diganti kibas, udah jadi perayaan hari raya Idul Adha sampai hari kiamat juga kan. Iya, Idul Kurban modelnya. Nggak mungkin, tapi kalau kita sekarang ditinggal nggak bisa. Sekarang ada WhatsApp, ada video viral rame, sih. Mas. Pulang pakai sorban, patra begitu aneh. Ya apa? Anak yang mana yang mau disembelih? Ya. Masa Itu satu tuh ya. masa dia umroh lewat sofa Marwah kayak balap lari. Bukan gue awe. Bukan itu awe. Sah gak tuh umrohnya kira-kira? Pas Tapi lagi kan kalau pas yang sofa Marwah kan kalau yang hijau lari. ada lampu hijau ya memang sunahnya lari. Tapi larinya ngebut. Iya. Ngebut sama gini Jo. Iya, kayak masuk gitu. finish. Makanya sebenarnya itu dulu ketika kejadian aslinya itu kan yang lari sebenarnya perempuan. Siti Hajar. Hajarnya. Iya. Tapi kenapa diganti laki-laki? Karena Nabi Muhammad SAW tuh sangat menghormati perempuan. Diganti, syariatnya diganti. Jangan perempuan yang lari, jangan kesian. Kenapa di Laki-laki yang lari akhirnya. Kenapa di tempat hijau itu lari? Kenapa? Coba. Karena buru-buru. Salah. Karena lembah. Kayak itu lembah terdalam, benar. Jadi terdalam supaya apa? Supaya Siti Hajar bisa tetap melihat Nabi Ismail. Iya, memantau. Kan ngelihat kan di Ka'bah gitu kan, nengok-nengok kan. Iya, kan dia sambil ngeliat-ngeliat gitu. Lari gini. Iya, lari. Sedikit melompat. Iya. Sedikit melompat. Alias gue umroh 3 kali kan. Ya, jangan sombong Mas jadinya Mas. Kenapa jadi Kok jadi sombong? hitung-hitungan. Itu satu Bapak Ibrahim. Siapa lagi Jo? Nabi 3 lagi. Ibrahim. Contoh. Yang kedua Nabi Nuh sama Nabi Lut. Nuh sama sayang. Nabi Lut. Cuma sayang cerita ini sepertinya aib gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceritakan sesuatu perkara iman itu nggak ada perkara aib. Kayak misalkan contoh aja, ada seorang ulama gitu besar, dia ceramah di TV di mana-mana. Dia punya anak perempuan balik nggak pakai jilbab. Kira-kira aib gak kalau dalam Islam? Iya. Aib kan. Nah membicarakan aib itu dosa bagi kita tuh, Iya. haram tuh hukumnya. Kita cukup jadi pelajaran aja. Ini lo bayangin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritain bahwa Nabi Nuh dakwah mengajak manusia kepada Islam tuh 950 tahun. Dakwahnya aja Nabi Nuh. Tapi dia harus dapati seorang wanita yang tidur seranjang sama dia meninggal dalam keadaan Belum beriman ke dia. Nggak beriman. Coba lu bayangin. Itu kan berat tuh istilahnya tuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritain. Dan Nabi Lut, begitu juga Nabi Lut, ceritanya begitu juga. Istrinya akhirnya diazab kan sama kaum Sodom kan. Ya kan di laut mati itu. Ikut tuh sama kaum-kaumnya tuh diazab. Nah, ini menceritakan tentang seorang rumah tangga yang laki-lakinya baik sama wanitanya nggak baik gitu dalam pandangan agama begitu. Artinya penentang agama lah begitu. Akhirnya itu jadi pelajaran juga bahwa role model yang kedua ini apaan? Meskipun suami lo nabi, nggak menjamin keselamatan iman lo selama lo hidup di dunia. Apalagi suami lo cuma kita orang. Artinya ya urusan iman tuh urusan tanggung jawab masing-masing. Begitu. Nggak ada ceritanya kalau kita zakat, memang kita sebagai laki suami ini tanggung jawab kita. Puasa tanggung jawab dia sendiri, haji umroh tanggung jawab kita sebagai suami begitu. Tapi kalau soal iman, rukun Islam yang pertama kan 2 kalimat syahadat itu tanggung jawab sendiri, sholat tanggung jawab sendiri, puasa tanggung jawab sendiri. Nah kalau yang katanya ini dosa istri abis ijab kabul ditanggung suami, katanya begitu. Bener. Itu benar. Tapi dengan catatan
kalau kita nggak nasehatin. Oh, kitanya nggak bilang. Iya, karena kalau kita udah nasehatin dia masih badar juga itu kan suatu yang nggak adil gitu loh. Jadi artinya dalam Islam kita harus ngingetin dia sesuatu yang salah, nggak boleh dalam agama ini adalah hal yang haram, nggak boleh. Berarti kewajiban suami ngingetin aja. Tapi kalau nggak dilakuin, doain. doain. Kalau misal nggak dilakuin itu bukan tanggung jawab kita udah. Itu urusan Allah. Anggap aja tuh istri itu ya benar-benar ujian aja buat kehidupan kita gitu loh. Nah kalau menurut istri saya sebagai suami adalah ujian tuh gimana? Kalau dibalik itu ya betul. Dibalik istrinya. Sering Ini masuknya ke role model yang ketiga. Ada. Role model yang ketiga. Lo yang ketiga ya. Kayaknya menurut lu yang ketiga. Nunjuk aja. Tapi kalau yang ini sih agak berat nih role modelnya ini. Istrinya Soleha, Siti Asia. Masa suaminya Firaun? Jujur. Masa Firaun? Suami Firaun. Firaun. Jangan bicara sholat nih. Ngaku Tuhan lo dia lo. Iya kakak. Selevelan masa jadinya. Mungkin menurut istri gua adalah ujiannya. Iya. Tapi bukan Firaun ya. Nah, tapi di sini ini kejadian Siti Asia ini ya dengan Firaun ini adalah sebagai ayat Al-Quran sebagai counter kepada emak-emak TikTok. Kita mah seorang istri mah gimana suaminya Gimana aja. suaminya Bener aja. gak? Bener. Iya. Kan suami imam kita. Ini gimana ceritanya nih kurang bejat apa Firaun tuh. Tapi soleha aja berarti masalah iman tanggung jawab sendiri pribadi masing-masing. Tapi sejauh mana tanggung jawab istri itu? Ngasih tahu juga? Nggak, Ngasih tahu dan maksudnya mengingatkan. suaminya. mengingatkan harus dia harus tetap mengingatkan juga juga. ya. Tapi seorang wanita kata guru gue, seorang wanita yang sabar akan kelakuan suaminya, maka nanti di akhirat kelak dia akan bersama digolongkan kepada golongan Siti Asyah ini. Soleha best ini. tuh. Karena dia dapat ujian yang sama selama hidup di dunia. Begitu akan kelakuan suaminya yang enggak ini. Tapi kalau misalkan kelakuan suaminya itu memang gak baik atau segala sesuatu, biasanya doa seorang wanita ya kalau dalam Islam tuh wanita soleha tuh doanya melebihi 70 kali lipat daripada seorang 70 kali wali Allah. Masya Allah. Jadi wanita Bisa soleha tuh menembus doanya langit. tuh pasti. Iya. Makanya kita nih mau urusan usaha apaan aja kalau udah dapat doa ibu kita. Iya. Bener, Donald Langsung Trump ya. kita majuin. Iya benar. Iya. Sabar. Istilahnya dapat doa Istilah- ibu. istilahnya. Bismillah lu Donald Trump menang. Berangkat Bismillah maju ya kan. Berangkat naik pesawat Kalau dari kenyataannya sini. kena roket berarti syahid. Kalau menang berarti ucapan ibu kita benar. Iya. Dua-duanya untung. Iya benar. Jadi artinya emang wanita tuh dalam Islam tuh punya kedudukan yang luar biasa ya. kedudukan yang mulia banget gitu. Walaupun kenyataannya tuh kok seorang wanita tuh dalam Islam ya udah ngurus rumah aja kayak gitu, urusan rumah tangga kayak gitu Tapi kan. kekuatannya, Tapi mulia kekuatan doanya dia segala macam. Rumah Mungkin dan aja anak-anak. urus kita nih sampai sekarang nih dapat rezeki lebih segala macam. Mana tahu dia diam-diam sholat duha doain benar. kita Iya, betul. di rumah Betul ya tuh, kan. doa istri tuh. Rezeki lu istri soleha tuh. Yakin gue. Lu yakin gua bentar lu duduk mulu. Duduk mulu. Iya bentar. Lu tukang ini, tukang figura ya? Iya, Senang banget nge-framing. Ngerti, Ya gue yakin kan? gue yakin Figura gue. dia. Dan apa yang Ya soal doa ibu dia udah punya ibu. Iya, setelah taufik dari Allah doa-doa istri gue yang bikin Benar. ada di momen Kalau ini sih. ketika sudah beristri, doa istri kayak yang paling mujarab atau doa ibu? Doa ibu Ibu juga, masih doa istri juga. sama ya? Sama. Itu makanya lebih lagi lo dapat 2 lobang kalau Makanya dua-duanya. kan gue bilang kalau istri satu aja doanya. Langsung nyolek lagi. Sabar bang. Gini Sabar. nih, Abang ya kan? nyoleknya sering banget nih Berarti sekarang. ngasih tahu ilmu begini. Suka ada aja nih tukang gocek. Iya, tukang potek ada Masa aja. biar didoain 4 lobang. Loh, kebanyakan. Dua dulu. Maksud gue kan satu aja udah best banget nih dapat jabat. Gimana kalau dia combine gitu. Iya. Abang mulai bersemangat, nyoleknya mulai sering nih. Intensitasnya mulai Iya, sering. bagus kalau yang kedua kedoain mulu. Kalau mau rotin lu dong. Makanya cari yang akrab. Ada aja belokannya bang. Iya. Ada bulu. Nomor yang ketiga. Yang keempat siapa? Yang keempat lakinya bejat, istrinya bejat. Oh bareng-bareng. Itu siapa tuh? Tabat siada abi Lahabi wa Talib, Allah. Abu Lahab sama Ummu Jamil istrinya. Jadi ada 4 role model tuh Allah kasih tahu. Empat-empatnya Allah kasih tahu nih tokohnya semua nih. Untuk memberitahu manusia ya kita mau ngikut yang mana. Intinya gini aja. Ada 4 role model pasti nih rumah tangga ini nggak mungkin lewat dari ini. Nggak mungkin Pasti mulus-mulus nih, aja gitu Iya ya. pasti nih Ada akan tuh ya. akan ada pilihan 4 role model ini. Kalau kita mau pilih seperti rumah tangga yang berkah seperti Nabi Ibrahim ya udah. Nabi Ibrahim ya jaga sholat kayak gitu kan doanya Nabi Ibrahim. Pengennya Kan. sih kita ke situ ya, Pengennya. pengen semuanya arahnya. Pengennya sholatnya apa yang apanya nih?
pertanyaannya nih. Setuju. Iya. Kalau satu istri menembus langit, sini langit kanan, langit kiri. Temu di tengah itu Itu. istilahnya Itu. benar. Akhirnya ketemu di langit musik. Kalau istilah kembang api lebih meriah tuh istilah itu ya. Iya, meriah. Paling lebaran bingung bagi hari aja. Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, takut takut. Tapi kata bini gue kayaknya belum mendapat ujian semahal itu. Karena itu ujian untuk Tapi itu orang-orang benar. yang berilmu Ujian. tinggi. Lo udah diuji belum Jo? Itu urusannya takdir juga sih Pak. Iya. Jadi kita Nah, sebenarnya ada ibu-ibu yang nawarin, Jo, anak saya dong Jo. ada beberapa wanita juga nge-DM gue Oh, waktu gitu? itu ngebuka bini gue juga nawarin pengen dinikahin kayak gitu ada. Oh, ada. Ada. Tapi gue ngelihatnya itu ya tenang aja tak kalau udah takdirnya gue juga kalau takdir ada orang kepengen banget nih misalnya kayak dia ngebet banget. Misalkan ya dari watak aja dari kelihatan Dari colekan-colekannya. Nah misalkan ternyata takdirnya dia Allah pengen udah Satu lu aja. gitu. Iya mau seusaha lo apapun Nggak akan kan. bisa udah Iya, lu benar harus sih. harus ngejalanin takdir lo. Begitu juga ada orang enggak saya setia saya nggak akan ini segala macam. Tapi kalau udah takdirnya- ujung-ujungnya omongannya nggak bisa konsisten dia selingkuh bisa aja Nah. segala macam atau ternyata dia ntar nikah lagi. Makanya jangan pernah menghina orang kalau ada orang pengen nikah lagi ya udah nggak apa-apa. itu Jangan hina, pilihan Pat, hidup pakai, Pat. dia. Iya. Gua nggak ada gitu, Iya. kan. Support. Lagian Iya. bukan ini bukan gue. Misalkan contoh gue Iya. benci ini, gue benci poligami segala Iya, macam. iya. Kadang-kadang sesuatu yang kita benci itu Datang. itu akan berbalik kepada kita. Kan Nabi Muhammad pernah diceramain sama malaikat Jibril. Gimana? Ya Muhammad isma syi'ta, hiduplah sesuka kamu fa innaka mayitun. Sungguhnya kamu akan jadi mayit suatu saat. Iya. Dan salah satu pesannya lagi kata malaikat Jibril, kalau kamu benci sesuatu jangan terlalu berlebihan. Nih, yang paling simpel aja gue sendiri membuktikan hadis ini dulu. Iya. Jujur gue gedek banget sama orang Jawa dulu. Nah, Asli. Nah. Asli. Terus tapi pada kenyataannya justru gue mondok pesantren di Magetan dong di Jawa. Jawa Dan gue semua. jadi demen bahasa Jawa. Jadi semuanya Karena ya. apa di pesantren gue belajar bismillah kelawan nyebut asmane Allah tawa iki-iku. Bahasa begitu bahasa pesantren. Jadi gue belajar kayak begitu dan asik juga lama-lama. Oh bener kata malaikat Jibril. Jangan- Apa yang- Kalau kamu benci sesuatu jangan terlalu berlebihan karena bisa jadi berbalik begitu. Malah deket ya, jadi deket. Malah lu jadi kayak dikasih takdirnya lu harus ngejalanin itu. Benci MU. Nah, Kalau benci MU nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu Nggak kalau itu apa-apa. ya beda urusan Iya. itu. Iya betul, nggak apa-apa benci MU. Madura United kan. Lu benci kan. Manchester. Gue nggak benci, gue cuma ngefans sama Liverpool. Bedain lah. Nah. Kalau bilang kalau apa anak lu Nanti punya pacar. menantu MU Iya. nggak lu izinin. Oh itu kan urusan beda. Itu kan kita sebagai ayah ada syarat-syarat lainnya yang gini. Terakhir benar. jangan MU gitu. Terakhir jangan Iya. kalau menantu MU anaknya Sandiaga Uno gimana? Nggak apa-apa. masih dibolehin, masih Itu kan dibolehin. tadi rumah tangga Jo. Kalau parenting Al-Quran selain Nabi Ibrahim apa Jo? Nah, itu seperti Luqmanul Hakim. Ada tuh Nabi Ishak, Nabi Yakub ngasih tahu. Salah satu beberapa ayat Al-Qur'an tuh ngasih tahu tentang masalah kayak misalnya gini, nanti kalau aku meninggal dunia, apa yang kalian sembah nanti? Kalian tuh akan tetap bertahan. Ini kata siapa nih? Itu Nabi Ibrahim, banyak beberapa nabi, Nabi Oke. Nuh juga Ini milik wasiat. anak Iya. anaknya. Jadi saking karena kalau itu seperti kayak semacam isyarat aja dari Allah bahwa kalau dikasih di dalam Al-Qur'an tuh dikasih tahu sama Allah berarti hal ini satu hal yang penting nih. Yeah. Jadi harus ada satu pendidikan sama kita ngobrol tuh secara serius sama anak. Apa yang kamu tahu tentang Islam? Kenapa kamu milih agama Islam? Bukan hanya karena kamu ayah kamu orang Islam gitu. Dan kita harus berwasiat kalau saya udah meninggal dunia tetap kamu harus sebagai orang Islam, beragama Islam. Apapun pekerjaan kamu, Islam memperbolehkan kok. Begitu silakan aja asal ikuti syariat dan kamu harus hidup dengan ketaatan seperti menjaga sholat. Dan begitu harus ada tuh omongan kayak gitu dan itu ilmu parenting kayak termasuk yang tadi tentang ilmu parenting Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Itu mengajarkan kita apa? Seorang ayah sama anak tuh harus punya komunikasi. Iya. Gitu. Dan anak yang sering diajak komunikasi sama orang tuanya, itu nanti pola pikirnya akan lebih dewasa gitu. Mungkin di umur 17 tahun gitu kan dia bisa debat padlijon mungkin gitu. Debat Pinter kayak gitu. Iya sih. Jadi saking pintar ngasih tahu gitu isyarat. Jadi artinya umur 13 tahun loh mau disembelih. Masa ngomongnya? Ya kan silakan kalau memang itu perintah Allah. Iya. Satu dunia insyaallah. 13 tahun sekarang nggak akan ada Lo kepikiran bayangin gitu tuh. Kenapa itu artinya
karena kita nih banyak melewatkan, jarang ngajak anak kita diskusi. Kita nganggap apa sih nggak akan nyambung dah, gue ngomong sama anak gue gitu. Itu padahal satu hal yang diremehkan bahwa itu ada hal ilmu penting di dalam Al-Quran.